ingin tajrid, meninggalkan kerja di bank. Tapi kemudian galau. Kami itu jangan salah paham. Kami ini menganut pengharaman bank 10 tahun lebih. Kawan-kawan tuh nggak tahu, kita kolektor semua fatwa yang mengharamkan dan debat habis-habisan sama orang yang menghalalkan. Tapi kemudian hati terbuka, pikiran terbuka. Di saat yang sama muncul fatwa dari Darul Ifta dan ulama Al-Azhar. Bukan Syekh Ali Jum'ah semata. Darul Ifta Mesir sampai guru Buya. Iya Buya, kayaknya Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat posisinya daripada MUI. Legitimasinya sangat-sangat kuat karena kekuatan hukumnya jelas. Darul Ifta 2003 mengkaji kembali, bahkan dari tahun sebelumnya, apakah bunga itu riba atau tidak. Karena kalau riba pasti haram. Riba pasti haram. Kalau makan riba pasti haram. Kalau bank itu riba, maka semua produk dari bank itu riba. Berarti kita harus tajrid. Sini ATM-nya. Kasih kambo semua passwordnya. Serius. Siapa yang mengharamkan bank? Sini ATM-nya kasih kambo. Kalau Anda mengharamkan bank, dalam kaidah fikih ada namanya at-tabi' tabi'un. Apa terjemahannya? Kalau engkau mengharamkan sesuatu, maka apa yang muncul dari sesuatu itu haram. Bang haram nak? Bang babi. Bang haram nak? Ragu kan? Kita kolektor kok fatwa-fatwa yang mengharamkan. Tapi Darul Ifta kasih kemudian kelonggaran. Darul Ifta itu tidak memaksakan. Jika engkau mengharamkan bank, ambillah fatwa yang mengharamkan. Tapi konsekuen dan konsisten. Mulai hari ini jangan gunakan produk-produk bank. Buang semua ATM, buang semua duit. Serius, harus konsisten. Kalau tidak, tolong dikaji kembali. Ya. Walaupun demikian, Bapak Ibu, kami beli rumah tidak pernah minjam ke bank. Menghindari. Karena kita berdoa, Allah min a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir. Ya, kita mau berlindung kepada Allah biar tidak dikalahkan sama bank, sama utang. Utang tuh kini lewat bank. Ambo Tanjung, ada nggak di masa Rasulullah institusi namanya bank? Ada nggak? Nggak ada. Bank itu lembaga yang menghubungkan antara orang yang menitipkan uang dan orang yang meminjamkan uang, yang meminjam, ya. Ada nggak lembaga simpan pinjam di zaman Rasulullah? Nggak ada, yang ada rentenir. Beda nggak sistem bank dengan rentenir? Pinjaman online, tuh sama tuh. Jadi pinjaman online, Bapak Ibu, tolong dihentikan detik ini juga. Itulah riba jahiliyah yang dimodernkan. Jadi Allah itu adil. Di saat dimunculkan bank, dimunculkan riba yang asli. Tapi kawan-kawan lah terlangsung mengharamkan bank, lah terlangsung mengharamkan GoPay, OVO, apa lagi, Shopee Pay. Kok bukan iklan kok? Kan kasus, kejadian kasusnya. Baca menanganinya, tinggal dilihat. Banyak hal-hal transaksi di zaman Rasulullah itu belum ada hukumnya, jangan langsung diharamkan. Karena jika engkau haramkan, wajib tajrid. Karena haram itu bukan sesanggupnya meninggalkan. Kalau taat, mastata'tum, sesanggup engkau. Tapi kalau haram, tanpa ada kata sanggup, tidak sanggup. Tidak boleh pakai kaidah la yatruku kullu, la yatruku kullu, la yatruku kullu, la yatruku kullu. Tidak bisa pakai kaidah gitu. Itu main-main namanya dengan syariat. Maka hati-hati dalam mengharamkan sesuatu. Itu implikasinya dengan tajrid. Engkau ingin tajrid, melepas suatu hal
Karena faktor hukumkah, faktor kajiankah, faktor hijrahkah, tapi engkau belum sanggup tanpanya. Itu sama dengan syahwat tersembunyi. Ingin disebut cowok hijrah, ingin disebut ikhwan hijrah, kerja di bank, tinggalkan bank, jadi pengangguran, kan kasihan. Padahal mau naik jadi manajer, mau jadi pimpinan cabang, berhenti. Ya salam, ingin disebut ikhwan hijrah. Akhir galau. Apa yang terjadi? Terjebaklah di hutang online. Yang mengharamkan, dulu hutang offline kan? Nah, lebih gawat tuh hutang offline. Itu sekedar ukuran. Jadi hubungan, kalau kita mengharamkan di bidang fikih sesuatu, kaitannya dengan tajrid. Bisa dipahami? Ya. Ingin disebut soleh dengan meninggalkan sesuatu, padahal kita masih butuh sesuatu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sama nafsahu bil hakim wa ata hikmatahu ala ibadihi al hukama. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Buya yang kami hormati, semoga sehat selalu Buya. Mungkin kami tidak bisa berbahasa formalitas, bahasa santai. Badan latih, tapi hati senang. Alhamdulillah. Khusus untuk membaca hikam, kita maharkan Al-Fatihah untuk diri kita, untuk kolbu pikiran, dan kita hadiahkan untuk Imam Athaillah dan juga guru-guru kita di sini. Al-Fatihah. Permintaan dari Buya dan para asatizah, yuk diulang baca dari awal, cie gitu ya, bertahap. Moga-moga khatam. Yo. Tapi nanti syarah mujizah, bukan mutnibah. Laisa ma'al itnab, lakin ma'al ijaz. Jadi penjelasannya dipadek-padekkan. Satu hikmah dijelaskan cuma berapa kalimat, lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-Mutasil al-Imam Ibn Athaillah Sekandari, dengan sanad guru-guru kita yang tersambung kepada Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sekandari. Qala min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, tapi dia i'timad kepada amalnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuqsanur raja, nuqsan berkurangnya raja, harap kepada rahmat Allah, inda wujudiz zalal, ketika terjadi dosa dan kesalahan. Oh, lampu mati, pakai discharge ya. Bahasa lah ya. Itu bukan berarti ada orang yang sengaja mematikan. Jangan suzon. Ya. Bahkan kalaupun tidak pakai, kita bisa berteriak-teriak katanya. Cuma ampun tidak bisa lo teriak. Ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, keyakinan dia kepada Allah itu mut-mutan. Apa arti mut-mutan? Kalau lagi taat, yakin kepada Allah. Kalau lagi banyak rezeki, yakin kepada Allah.
Tapi kalau sedang susah, bercari-cari kesalahan. Kawan kau baru tahajud beberapa hari, tapi mulai sakit-sakitan. Apa katanya? Mungkin tahajud kau lah penyebab dan sakit-sakit. Itu setan tuh, setan. Ada kawan ketikanya tidak taat, rezeki lancar. Mulai taat, rezeki mulai seret, mulai terhalang. Was-waslah setan. Apa kata setan? Engkau mulai hidup susah karena engkau banyak taat. Cocok logi. Tahu cocok logi? Jadi ilmu cocok logi itu berasal dari setan. Nama jurusnya al-waswas. Apa jurusnya? Ya. Berguru zikir kepada seseorang tidak mendapatkan rasa dalam zikir, kemudian mulai syak, jangan-jangan mulai meragukan ilmu zikir. Bisa jadi begitu. Ada kawan kita yang diuji itu alhamdulillah selamat, rajin berzikir Bu ya. Umur sudah 50-an. Dulu masa mudanya badung, mu'alaf. Suka minum-minum, suka macam-macam, semua maksiat dia punya lah. Suka ilmu aneh-aneh, suka sihir. Di umur 50-an, dia mulai senang belajar zikir. Dia belajar zikir kemana-mana, tapi kemudian Allah mempertemukan kami. Dan hati pun kemudian diperintahkan Allah, ajarkan dia zikir qalbu. Belajarlah dia zikir qalbu. Mulai enak. Setelah hampir 3 bulan, badannya mulai sakit-sakitan. Diuji oleh setan. Ini orangnya mungkin nonton dari ini ya. Dia paling ketawa-ketawa aja terdengar ini. Kau bukan mengunjangkan, kau mengatakan hadus binik mah. Apa kata beliau? Buya, sepertinya zikir Buya itu membuat badan saya sakit-sakitan. Apa jawab ambo? Mohon maaf Tuan, kalau zikir yang Ambo ajarkan membuat Tuan sakit-sakitan, tolong hentikan zikir itu kini, maafkan kesalahan Ambo. Cuma sependek pemahaman Ambo, sakit yang ada di badan Tuan itu adalah tabungan di masa lalu. Kawan-kawan Tuan lah banyak yang meninggal, Tuan masih hidup, kan lumayan tuh. Mulai gelisahnya. Itu ujian. Alhamdulillah beliau berhasil melawan itu dan melewati masa itu sulit. Masih tetap zikir enggaknya ketika badan sakit-sakitan? Atau malah tambah zikir, tambah sakit? Jadi iblis yang sudah tertanam di dalam badan itu menyakiti dirinya. So iblis itu mau pindah. Iblis itu sebenarnya lemah. Kekuatannya cuma di was-was. Jadi orang yang suka memberi was-was kepada orang lain, itu adalah tentara iblis bertubuh fisik. Jadi kita nggak usah madu-adu orang, itu korban diadu-adu orang. Ya. Datang wak ke mursyid, ke kiai, buya, wak ceriton buya yang itu. Datang wak ke betu, wak ceriton lo guru betu. Tukar bang. Itu orang, walaupun belajar 1000 ilmu, 1000 tarekat, 1000 zikir, di dalamnya itu iblis. Dia tidak sadar. Dan itu harus tobat nasuha. Tobat nasuha. Kalau tidak bisa diselamatkan. Ya. Namanya mengadu domba. Ya nak? Itu bahaya itu. Min alamatil i'timad. Nah, ciri-ciri orang tidak ikhlas, kalau zikirnya banyak, yakinnya. Kalau zikirnya kurang, tidak yakin. Berarti seakan-akan orang ini berpikir Allah itu butuh dengan zikirnya. Sehingga kalau zikirnya banyaknya yakin. Kalau zikirnya banyaknya tidak yakin. Pertanyaan, zikir banyak, zikir tidak banyak, Allah berubah tidak? Ya? Orang terjebak maksiat, orang biasa taat, Allahnya sama nggak? Sama. Maka harapan kepada Allah saat terjebak maksiat, bahasa Arabnya zalal,
tidak boleh bergeming, tidak boleh berkurang, harus cepat sadar. Jadi ciri-ciri orang yang dimakan oleh iblis, ketika maksiat apa kata iblis? Angku yalah kumwah ya. Coba alih, yalah kecebur sekalian, mandi lumpur sekalian, kafir sekalian. Itu iblis. Tapi batinnya akan meronta. Nikmat enggak? Maksiat tapi pikiran ke Allah. Itu ciri-ciri orang masih diselamatkan Allah. Maksiat tapi zikirnya itu kencang. Allah. Itu maksiat. Banyak orang begitu. Itulah kejadian pada orang yang membunuh 99, 100-nya buya yang dibunuhnya. Jadi setiapnya kalau bunuh orang, kalau punya begitu terus. Itulah orang yang terakhir keluar dari neraka. Tapi ada settingan lain, karena di kalbunya ada nama-nama Allah, bahkan di neraka pun dia tidak disentuh. Tak bahala nasibnya nanti, wallahu a'lam. Itu mahalnya kalimat Allah dalam kalbu. Syaitan tidak mau. Kalbu itu istana. Kata Imam At-Tusturi, al-qalbu kal arsy. Kalbu itu ibarat aras artinya istana. Sama dengan istana. Syaitan dulu pernah berkata, ya Rabb, izinkan aku menguasai kalbu manusia. Di situ Allah marah. Allah izinkan syaitan iblis itu menguasai sorga, diizinkan mengurusi sorga, diizinkan memimpin ibadah malaikat di surga. Itu iblis tuh. Maka iblis tuh puluhan ribu tahun beribadah di surga. Tapi ketika iblis kegeeran, jadi orang banyak ibadah tuh kadang geernya. Kenapa geer? Merasa pantas dirahmati Allah. Berkatalah si iblis. Apa kata iblis? Ya Allah, izinkan aku menguasai kolbu hambamu. Bunuh handphonenya, bunuh handphone. Habis. Handphonenya dimatiin dulu. Sudah. Beres? Ya sudah. Dengar nggak suara di belakang? Dengar ya. Di luar nggak dengar. Di atas malah ya. Mulai. Kurang energi. Jadi si iblis dulu pernah meminta kepada Allah supaya apa? Menguasai kalbu. Padahal kalbu itu kata Rasulullah di antara jari-jari Allah, bukan jari model ikut. Tapi kira-kira permisalannya begitu. Kalau ada benda di jari-jari, mudah nggak dibolak-balik? Iblis ingin sesaat saja menguasai kalbu. Dihikayatkan oleh Imam As-Suhrawardi dan Ma'ariful Ma'arif, Allah pun murka kepada iblis. Itulah asbabun nuzul Allah berkalam, al-kibriya'u ridai. Sombong sekali engkau hai iblis, itu istanaku engkau mau kuasai. Al-kibriya'u ridai. Ingin menguasai kalbu itu urusanku, bukan urusanmu. Itulah kibriya. Kibriya itu yang boleh merasa besar, yang boleh merasa berkuasa. Ya. Jadi jauh-jauh kan kalam itu di hati. Ya. Kalam ingin menguasai atau lebih tinggi. Awak kurang dihargai orang. Ada dalam hati, tak tahu paja tu si Aden. Aden buya tu. Itu bayo tuh. Kami sering mengalami itu sampai hari ini. Maka jangan dikira kami hati berasis buya. Kawan-kawan ikhwas sekalian, hati kami pun sangat kotor. Sangat kotor. Tapi Allah izinkan untuk menyadarinya. Nah itu saja. Daripada tidak sadar, maka taubatnya pun taubat di dalam. Taubat di dalam kol. Yang model tadi. Dah jelas.
pakai akun echo. Enggak usah. Suara asli. Suara saya udah dukung. Jujur Pak, sebelum tidur dengerin aneh kan? Tuh kan merdu kan? Bukan dengerin, kalau umur beliau kan Nike Ardila. Padahal Nike itu bacanya naik kan? Kalau umur Buya, apa Buya? Peter Pan. Kalau mau Buya Asfi apa? Di mana? Oh, di mana? Baik. Dari bab itu lahirlah nanti tingkatan ikhlas. Ada ikhlas bersyarat, ada ikhlas tanpa syarat. Dua saja. Sebenarnya 3, tapi untuk awam cukup 2. Ikhlas bersyarat, ikhlas tidak bersyarat. Ikhlasnya orang awam bersyarat. Ya Allah, kalau galeh dan laku, kurang ngaleh. Kalau dia galeh dan laku, ada yang puasa 3 hari. Kalau badan dan sembuh, ada yang bantu Buya. Jadi kalau tidak sembuh, tidak laku, itu tidak beramal dong. Apa kata Nabi? Orang yang suka bernazar, itu orang sampili. Al-bakhil. Ayuhal bukhala. Wahai para bakhil, hentikanlah bernazar. Orang suka nazar itu orang bakhil. Kikir. Apa lagi? Bahasa buruknya apa? Ceke. Itu bahasa pikung buat. Sampili balaki. Sampili karyang. Kalau disetujui, sampili koryang. Bukan setuju, pikung buah. Kami kursus ke Pak Letkol, bahasa pikung buah asli. Jadi berhari kok payah pula merubahnya ke bahasa agam. Walaupun sekolah kami di agam, ya, di Bukit Tinggi di Pangana, ya. Tapi ada ikhlas tanpa syarat. Ikhlas tanpa syarat, orang yang berkhidmah tanpa tunjangan. Orang yang beramal tanpa niat pahala. Bapak Ibu, seandainya sarugo itu Allah tidak ciptakan, masih sembahyang enggak? Yowana. Kalau seandainya rezeki tidak lancar, masih sholat duha enggak? Kece orang sembahyang duha rezeki lancar. Mana dalilnya? Kan di zaman mana dalilnya? Tidak ada itu. Nggak ketemu kami dalilnya. Kalau zikir tidak nikmat masih zikir nggak? Kalau tahajud tidak sehat masih mau tahajud nggak? Gitu. Tidak bersyarat. Apa sebab orang bisa tidak bersyarat? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah mirip-mirip plus seketek. Mirip dengan cinta kepada pasangan. Kan cinta ke pasanganku bertinggi-tinggi belum? Dimulai dari cinta kepada rupa, cinta kepada kepunyaan. Lalu kemudian lama-lama lah hilang rupa yang rupawan itu, muncul sayang. Walaupun wajah sudah mulai keriput, rambut sudah mulai putih, ya, badan sudah mulai lunglai, kata-kata sudah tidak seperti orang-orang yang mesra, tapi dalam hati sudah tumbuh sayang. Sayang itulah ikhlas tanpa syarat. Kita merawat anak karena ingin dirawat masa tua atau tidak? Atau menganggap itu amanah dari Allah? Kalau ingin dirawat masa tua, ingin dibalas masa tua, siap-siap kecewa. Kita ngajar jadi guru, ingin disebut-sebut nama oleh murid, ingin disapa oleh murid, ingin dihargai murid, siap-siap kecewa. Jadi guru, orang tua, punya murid, punya anak, itu amanah. Selesai mengajar,
Kalaupun si murid tidak beradab, kita nggak boleh makan hati. Sedih boleh, makan hati tidak boleh. Ya, makan hati itu nanti lama-lama kanker. Ya, lama-lama nanti berhenti ngajar. Rasulullah itu orang yang paling gampang sedih, tapi beliau tidak makan hati. Ya. Hikmah kedua, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyak min asyahwah, maka ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asyahwatil khafiyyah. Ada dua makom. Iradahmu, keinginanmu disebut seorang murid karena murid itu punya iradah. Irada yuridu iradatan fahuwa muridun. Maka murid itu artinya orang yang punya iradat. Apa arti iradat? Kehendak. Apa yang dia kehendaki? Ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah seorang murid, keinginan seorang murid. Apa keinginannya? Untuk tajrid, untuk menanggalkan asbab, sedangkan dia masih membutuhkan asbab. Ini tanda-tanda ada di dalam dirinya syahwat yang tidak tampak. Di syahwat itu terbagi dua, Bapak Ibu. Pertama syahwat nan tampak. Yang kedua syahwat yang tidak tampak. Bahasa Arabnya khafiyah, tidak tampak. Yang tampak alaniyah, ya. Yang tidak tampak. Syahwat mata, tahu enggak? Apa syahwat mata? Melihat yang rancak-rancak, boneh-boneh. Syahwat telinga mendengarkan suara yang merdu. Walaupun kawan itu mengharamkan musik, pasti kemudian mencari murotal yang merdu. Sama aja. Dia mendengarkan Al-Quran karena suaranya atau karena Al-Qurannya. Bapak Ibu, ambo dulu mengharamkan musik. Tapi kalau mendengarkan Quran, ambo cari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Waktu itu belum ada Rafi'i, belum ada Al-Afasi, masih Syekh yang lama. Kalau Sudes, sasak dah duanya. Kalau Surem, kaku waknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Letih telinga mendengar. Bukan Quran yang buat letih, tapi suaranya tuh. Laila Sudes. Ya. Hudal lil muttaqin. Ada aneh. Taqin. Atau ada yang kemasukan jamaah. Hah? Angin. Waduh, kayaknya ada Nabi Khidir nih. Akhirnya kami waktu dulu mengharamkan musik mencari murotal yang merdu. Dapatlah Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Tapi dalam hati bertanya-tanya, ya Allah, aku ini mengharamkan musik, tapi kok cari Quran, termasuk nyanyian, aku diharamkan. Tapi kok mendengarkan tartil cari yang merdu-merdu, yang sendu-sendu, yang kalau dibaca bikin ngantuk, Pak. Buya Asfi hafal tuh irama Sa'ad Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ambolah lupa loh cara membaca kan. Dan memang bikin tidur. Jadi ketika kami mau tidur, kami setel itu. Itu dulu. Dan itu kejadian berulang. Ada mahasiswa kami mengharamkan musik. Kami tanya, kamu lebih senang murotal yang siapa? Oh, Imam Rafi dan Afasi. Betul. Oke. Kenapa tidak Sudais dan Syuraim? Suaranya kurang enak. Tatang kok basah. Jadi Anda suka bacaan Quran itu suara merdunya atau Qurannya? Mulainya goyang. Itu merontokkan, brainwash, reset kembali. Jadi otak itu kalau sudah di brainwash, haram. Itu kalau yang brainwash itu harus di reset ulang. Apa arti reset ulang?
Di setting awal, itu cara nyeting itu. Mulailah kawanku ragu, yo haram dah, halal kali. Haram, halal, alah mulai kacau. Mulai kemudian galau, dicarilah kitab. Ketemulah fatwa Syekh Shaltut, kata Syekh Shaltut, syair dan aghani dan al-ma'azif selama tidak dikaitkan dengan hal-hal yang mungkarat, jaizah. Tambah galau. Ya. Boleh, tapi bikin galau. Itu bisa terjadi. Awaklah ingin tajrid. Tajrid itu melepas hiburan dengan suara. Haramkan musik, kiranya masih senang dengan suara. Itu tajrid baru tuh. Ini syarah baru, belum pernah disyarah sebelumnya. Ya, belum ada kami mensyarah sebelumnya seperti itu. Khusus untuk orang galau. Sebelumnya syarah-syarah hakikat. Nah, ini syarah-syarah hijrah bab Al-Galawi. Ingin tajrid, ingin mengharamkan ini itu tajrid tuh. Tajrid itu kan melepas. Mengharamkan berarti al-man'u wal qat'u, itu kan arti haram. Mengkat, kat. Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau mendengarkan Al-Qur'an cari yang merdu. Sama enggak? Sama. Cuma beda casing. Qur'annya dijadikan nyanyian. Padahal Allah pun melarang menjadikan Quran sebagai nyanyian. Ya, Allah mengatakan dalam surat Yasin, kami tidak mengajarkan Muhammad syair. Apa ayatnya? Wama? Nah, apa? Wama yang bagilah. Yasin apa kan? Kau bid'ah lo kami. Kami tidaklah mengajarkan dia syair dan tidaklah pantas baginya. Ya, wah kembali hafalan Buya. Coba lihat. Sagan Buya, tak kira ijazahnya. Ijazah syair. Baik. Ingin tajrid, meninggalkan kerja di bank, tapi kemudian galau. Kami itu jangan salah paham, kami ini menganut pengharaman bank 10 tahun lebih. Kawan-kawan tuh nggak tahu, kita kolektor semua fatwa yang mengharamkan dan debat habis-habisan sama orang yang menghalalkan. Tapi kemudian hati terbuka, pikiran terbuka. Di saat yang sama muncul fatwa dari Darul Ifta dan ulama Al-Azhar. Bukan Syekh Ali Jum'ah semata. Darul Ifta Mesir sampai guru Buya. Iya Buya, kayaknya Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat posisinya daripada MUI. Legitimasinya sangat-sangat kuat karena kekuatan hukumnya jelas. Darul Ifta 2003 mengkaji kembali, bahkan dari tahun sebelumnya, apakah bunga itu riba atau tidak? Karena kalau riba pasti haram. Riba pasti haram? Kalau makan riba pasti haram. Kalau bank itu riba, maka semua produk dari bank itu riba. Berarti kita harus tajrid. Sini ATM-nya. Guys, kambo sama passwordnya. Serius. Siapa yang mengharamkan bank sini? ATM-nya kasih kambo. Kalau Anda mengharamkan bank, dalam kaidah fikih ada namanya at-tabi' tabi'un. Apa terjemahannya? Kalau engkau mengharamkan sesuatu, maka apa yang muncul dari sesuatu itu haram. Bang haram nak? Bang babi. Bang haram nak? Ragu kan? Kita kolektor kok fatwa-fatwa yang mengharamkan. Tapi Darul Ifta kasih kemudian kelonggaran.
Ustaz itu tidak memaksakan. Jika engkau mengharamkan bank, ambillah fatwa yang mengharamkan, tapi konsekuen dan konsisten. Mulai hari ini jangan gunakan produk-produk bank. Buang semua ATM, buang semua duit. Serius, harus konsisten. Kalau tidak, tolong dikaji kembali. Ya. Walaupun demikian, Bapak Ibu, kami beli rumah tidak pernah minjam ke bank. Menghindari. Karena kita berdoa, Allahumma a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir. Ya, kita mau berlindung kepada Allah biar tidak dikalahkan sama bank, sama utang. Utang tuh kini lewat bank. Ambo tanya, ada nggak di masa Rasulullah institusi namanya bank? Ada nggak? Nggak ada. Bank itu lembaga yang menghubungkan antara orang yang menitipkan uang dan orang yang meminjamkan uang, yang meminjam, ya. Ada nggak lembaga simpan pinjam di zaman Rasulullah? Nggak ada, yang ada rentenir. Beda nggak sistem bank dengan rentenir? Pinjaman online, tuh sama tuh. Jadi pinjaman online, Bapak Ibu, tolong dihentikan detik ini juga. Itulah riba jahiliyah yang dimodernkan. Jadi Allah itu adil. Di saat dimunculkan bank, dimunculkan riba yang asli. Tapi kawan-kawan lah langsung mengharamkan bank, lah langsung mengharamkan GoPay, apa namanya, OVO, apa lagi, Shopee Pay. Kok bukan iklan kok? Kan kasus, kejadian kasusnya. Baca menanganinya, tinggal dilihat. Banyak hal-hal transaksi di zaman Rasulullah itu belum ada hukumnya, jangan langsung diharamkan. Karena jika engkau haramkan, wajib tajrid. Karena haram itu bukan sesanggupnya meninggalkan. Kalau taat, mastata'tum, sesanggup engkau. Tapi kalau haram, tanpa ada kata sanggup, tidak sanggup. Tidak boleh pakai kaidah mala yatruku kullu la yatruku kullu la mala yatruku kullu la yatruku kullu. Tidak bisa pakai kaidah gitu. Itu main-main namanya dengan syariat. Maka hati-hati dalam mengharamkan sesuatu. Itu implikasinya dengan tajrid. Engkau ingin tajrid, melepas suatu hal karena faktor hukumkah, faktor kajiankah, faktor hijrahkah, tapi engkau belum sanggup tanpanya. Itu sama dengan syahwat tersembunyi. Ingin disebut cowok hijrah, ingin disebut ikhwan hijrah, kerja di bank, tinggalkan bank, jadi pengangguran. Kan kasihan. Padahal mau naik jadi manajer, mau jadi pimpinan cabang, berhenti. Ya salam, ingin disebut ikhwan hijrah. Akhir galau. Apa yang terjadi? Terjebaklah di hutang online. Nya mengharamkan, ada lo hutang offline kan? Nah, lebih gawat tuh hutang offline. Itu sekedar ukuran. Jadi hubungan, kalau kita mengharamkan di bidang fikih sesuatu, kaitannya dengan tajrid. Bisa dipahami? Ya. Ingin disebut soleh dengan meninggalkan sesuatu, padahal kita masih butuh sesuatu itu. Ingin mengurangi tidur supaya bisa disebut wali, akhir tepar-tepar, sama aja bohong. Ya. Apa lagi? Sebentar. Ingin dianggap pengobatan sunnah. Badan sakit, di UB, aku cek kawan, tidak ya akhi, aku ingin pengobatan sunnah. Berubahlah jo herbal, berubahnya kepada praktisi herbal, bukan dokter, bukan apoteker, bukan joker. Hah? Terus apa?
cuma praktisi herbal. Praktisi herbal beda dengan dokter, beda dengan ahli farmasi. Kalau dokter ahli farmasi menetapkan satu obat itu berdasarkan diagnosa, lalu obat itu dikaji, ada percobaan, lalu dilaporkan, percobaan dilaporkan, lalu kemudian menjadi standar pengobatan. Herbal itu bagus, cuma laporannya ada enggak? Karena belum ada, akhirnya kawan tuh dihantamnya lah minum habatus sauda sakawi. Apa yang terjadi? Hancur livernya, hancur ginjalnya. Ingin pengobatan herbal tapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Tadawaw wa ibadallah, Nabi mengatakan berobatlah hai hamba Allah. Jadi kalau penyakit 3 hari 4 hari silakan ke herbal, bagus, emang begitu saran dokter. Tapi kalau sudah lewat dari hari tersebut wajib ke dokter. Hatta tukang herbal itu sendiri. Kawan membaca khasiat madu, dipupuhnya minum madu sagale. Bajalannya sudah tuh sakit pinggangnya. Itu maksudnya ambo. Ambo pengalaman itu. Kau pengalaman ambo sado juga. Dia mau jualan herbal, ya. Madu tuh berdrum-drum di rumah. Sampai kini hobi minum madu, tapi belum memadu. Ya. Tagang mana dari tadi? Nah, ada yang berang di belakang, Pak. Di rumah berang. Tayyib. Pengalaman nambut tidak ingin berobat ke dokter. Apa? Itu pengobatan barat. Nabi mengatakan, alaikum bisifa'ain. Hendaklah kalian ngambil 2 sifat. Apa tuh? Habatus sauda dan al-asal. Asal-asalan. Al-asal apa arti asal? Madu, tapi minumnya salah-salah. Madu tuh ube, tapi kalau kelebihan di badan, angek badan waknya, berang ke berang seterus. Pinggang sakit. Ya Allah, alas salah. Karena minum tanpa resep. Kita tuh mungkin buya, ustadz, boleh, tapi kan bukan dokter, bukan tabib, tidak tahu takar satu obat. Fas'alu ahla dzikri, tanya ke ahli obat. Dan cubu-cubu lu surang, awak pakai kunyi selah ustadz. Dipupuhnya kunyi itu 3 kawi sehari. Kunyit itu apa ibu? Bagus, membersihkan. Tapi kalau deterjen awak banyak-banyakan ke baju, hancur enggak baju tuh? Itu deterjen perut itu. Bemasukin 3 kawi sehari. Apa kejadiannya? Lambung tipis, siap-siap nanti kronis lambung. Masuk ke paru, ke usus, lengkap sudah. Jadi obat itu ternyata racun. Racun lawan racun. Kalau kelebihan keracunan. Tak boleh berlebihan. Yang boleh berlebihan itu cuma satu, ilmu. Dan kedua, zikrullah. Tak ada lagi. Karena ayatnya uzkurullah zikran, makanlah zikir itu sebanyak-banyaknya. Itu. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu seluas-luasnya. 2 hal itu boleh berlebihan. Di luar hal itu tak boleh berlebihan. Ya. Jadi buya-buya, santri-santri kalau sakit, ikhwan-ikhwan dan akhwat hijrah, kalau sakit hari pertama kedua minumlah herbal. Tidak sembuh, datang ke dokter. Ya. Jangan sok-sok tajrid. Aku ini pengamal sunnah Ustaz. Ini Tibun Nabawi tak? Lah aneh khatam baca kitab Tibun Nabawi, nggak begitu caranya. Itu bolak-balik kita dan 2 kitab. Bahkan tambah kitabnya Ibnu Sina. Kan pusatnya Ibnu Sina. Kitab Ibnu Qayyim, kitab Zahabi, sekawan itu. Dan kitab Ibnu Sina. Tapi Ambo bukan dokter, cuma dokter. Kalau dokter kan harus baca, harus tahu aja. Oh begini, biar tahu diri.
Kalau dokter sakit harus datang ke dokter. Gitu. Tidak bisa lo dokter tuh mah resep-resep surang lo. Gengsi wak dokter. Gue lah resep surang. Hancur kawan itu nanti. Ada lo kawan ahli doa, ahli tiup, ahli ruqyah. Sakit. Besok main hembus-hembus kan. Keluar, musuh Allah. Kini barang-barangku sakit. Gengsi, besok mengobati dokter kesurupan. Kini giliran badan kawanku sakit. Gengsi, saya kan ustaz ruqyah, masa saya berobat? Akhir dibiarkanlah badannya sakit. Ujungnya kurus. Untuk meruqyah pun tangan tidak bisa naik. Baca bismillah pun tidak bisa. Ingin disebut ustadz ahli mengobati, tidak perlu diobati. Pengen disebut sakti. Tersembunyi, tasalek di hatinya seketik ingin disebut orang sakti. Itu namanya syahwat tersembunyi. Syahwat itu artinya keinginan rendahan, tapi babungkuhnya nahalui, namanya syahwat khafiyah. Syahwat orang sok suci. Syahwat orang sok walinya lun wali nih. Ya. Bah kira-kira kironya panjang itu syarahnya bu ya. Yo balik. Itnab itu jadi mana? Jadi tajrid melepaskan sebab. Kawan tuh kalau ndak karajo itu nak masuk. Tapi kecil saya belajar tasawuf harus tawakal. Cukup dengan zikir pagi sore, baca al-waqiah dan subhanallah bihamdi sulazim 100 kali, rezeki akan datang. Dicubunya loh. Allah uji pulanya. Yakin atau tidak? Yang diuji Allah yakinnya bukan rezekinya. Kiranya betul. Dalam beberapa hari itu diberi Allah rezeki. Tambah yakinnya, oh bertindak perlu kerajaan. Sebab betul hebat al-waqiah. Kalau engkau membaca waqiah, maka rezekimu lancar. Mulailah nyebar fatwa ceramah kamari mudia ilia lengkap. Tiba-tiba corona, panggilan tidak ada. Orang mau dipegang pun, mau diobati pun, diambuh-ambuh pun tidak ada nanamu. Sebab corona jatuhnya, keluarnya lewat ambuh-ambuh. Dek buya aku, kalau buya aku galak, kamu galak. Mulailah syak, dia mana waqiah aku nak. Baku Allah baca apa waqiah aku kalah aja di corona. Tidak ada tanda-tanda juga orang memanggil, cowok panggilan. Akhirnya ditinggalkannya lah surah Al-Wa, padahal itu baru hitungan mau 40 hari. Kalau lolosnya 40 hari, orang datang kayaknya. So nanti orang-orang akan mengatakan, berubeklah ke sianu, panggillah sianu, baransu aja nyo. Cegak capek. Tapi dek kawan lah ditinggalkannya, kesaktian pun lepas, keramat pun pudar. Nama tiada disebut lagi. Hilang sakti kawan. Apa seorang ngomong? Mangkui ya? Hah? Atau? Nak mangkui loh. Kasihan. Nah, itu ujian-ujian tuh. Ujian-ujian. Wa iradatukal asbab. Keinginanmu untuk tetap mengambil asbab. Tetap bekerja padahal hatimu sudah tenang. Sakumu sudah cukup. Rumahmu sudah bagus. Anak-anakmu sudah dewasa. Tapi masih pengen bekerja. Apa kata Ibn Athaillah? Inhitatun anil himmatil aliyah. Berarti semangatmu yang dulu tinggi. Engkau dulu mengatakan, coba kalau saya pensiun, saya akan 5 waktu ke masjid. Coba kalau nanti punya rumah, kami akan baca Quran dan khataman di rumah.
Coba kalau anak-anak sudah dewasa, kami akan ikut pengajian kemanapun ada. Anak lah dewasa, rumah lah ranca, auto lah punyo, piti masuk otomatis tanpa perlu dicari. Apa sebab? Ada namanya rezeki pasif income. Tapi masih galau, pengen buka cabang, masih ingin masuk terjun. Apa kata Ibnu Athaillah? Kamu pembohong. Dulu engkau mengatakan kalau sudah mapan ingin fokus ngaji, kalau sudah mapan ingin fokus hafalan, jika sudah mapan ingin kemudian tahajud setiap malam, ingin ganti-ganti masjid 5 waktu. Kiranya lah mapan, malah tetap bekerja. Badan itu sudah ada batasnya. Lewat batas umur itu badan akan sakit-sakitan. Kiranya kawan tuh masih bekerja mulai sakit-sakitan. Akhirnya kalau awak beransur nanti awak ibadah, disehatkan oleh Allah sesaat. Ingin kemudian mengejar apa yang tadi kurang, lupa dengan doanya. Itulah sifat manusia. Itulah yang terjadi pada ahli kubur. Kecil ahli kubur, farji anak-anak amal salihan. Ya Allah, kasihlah kesempatan sebarang sebentar saja. Kembali sejenak saja kami baca la ilaha illallah, mati balik. Kiranya ndak. Sama, itu karakter manusia. Ya Allah, kalau corona kalau berkurang, kami ingin begini, begitu. Corona lah berkurang. Coronanya mungkin sedang lalu. Jadi kalau jago, disebut gelombang ketiga. Siap-siap, mumpung belum ada gelombang ketiga, kita buat pengajian sebanyak-banyaknya, sholawatan sebanyak-banyaknya. Siap ya? Hidupkan terus majelis maulid, hidupkan terus majelis baca sholawat, pengajian, baca kitab sholawat. Mumpung corona 3 belum datang, ya. Kalau bisa nggak usah datang lah. Tapi kalau datang ridho nak, kelah tahu petang caranya. Nggak tahu kan? Tinggal pakai masker, saya itu di rumah. Tapi nanti akan lebih berbahaya. Ya, kemarin sehari 5 kali ada orang diumumkan mati, mungkin nanti 10 hari. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kecek Buya, kalaulah banyak murid, nanti pengajian ambo serahkan ke murid. Maja kita serahkan banyak-banyak ke murid. Kiranya muridlah banyak, Buya tambah-tambah. Selesai daripada aku aden jo nama aja. Tambah lo jamaah mengecek, jamaah tua ko. Nan tua tu sekolah nan tua. Apa kecek nan tua karena tua. Kalau ndak jo Buya ndak lama ndak putih kaji itu Buya. Jangan dikirim jo anak-anak muda tu lai. Kecek sih, nantuo, ya seleranya tuo loh. Padahal yang mudaku kadang lebih banyak ilmunya kan, ilmu kasyaf. Itu terjadi. Akhirnya Buya aku diambilnya lah pengajian di mana, semua kelas diambil. Itu kejadian di banyak pesantren. Semoga pesantren Buya tidak begitu. Tidak ada akhirnya regenerasi. Keletihan lah Buya. Jantungan mati, kaget sadonya. Yang tadi itu hendak jadi maja tuh, ini sedang grogi. Disitulah mulai hancur pesantren. Maka regenerasi wajib. Ya, kesempatan untuk anak muda itu wajib. Kecuali yang urgen-urgen, yang inti-inti itu kita ambil. Cabang-cabangnya kasih. Nanti sesekali pura-pura nak datang, Pak. Sakit paru den, yuang angkulah mesti. Nah itu di Betawi begitu caranya, di Jawa begitu. Kami dididik oleh Syekh Ali Mustafa Yaakob begitu. Dulu ngajar di Istiqlal, ngajar di Bekasi. Apa kata beliau? Antara ada jamaah 400, kamu grogi nggak? Kalau Pak Kiai yang berkalam, sami'na wa ta'na. Betul, kilonya 4.000 orang. Alhamdulillah. Sesekali beliau mengatakan, nanti jamaah 1000-an, kira datang 10 orang. Ujian ketulusan. Alhamdulillah diuji. Sawabikul himami, lanjut. Sawabikul himami la takhriku aswaral aqdari. Sawabik,
jamak dari sabiqah, yang telah berlalu dari datangnya himmah nan tinggi, firasat yang kuat, khatir qalbu yang dahsyat. Jadi misalnya ada di antara kita mengatakan, sebentar kolej buyaku pasti viral. Yo viralnya 2 bulan sudah tuh. Apa kata aku? Karena aku berkata virallah dia. Apakah karena si fulan kok? Ya enggak lah. Itu urusan viral memviralkan, urusan di langit itu. Ya. Dulu Abu Hurairah pernah berkalam. Ada anak raja sedang bermain-main dengan anak putra-putra raja, putra pangeran-pangeran yang lain. Ada satu yang menonjol, Abdul Malik bin Marwan. Abu Hurairah diperhatikannya, anakku. Di saatnya perhatikan, muncullah khatir di kalbunya, lintasan, seakan-akan Allah menunjukkan masa depan anak itu. Berkalamlah Abu Hurairah, tapi meminjam info dari khatir ilham tadi. Hazal ghulam, anak ini sayakunu min kibaril umara, akan menjadi pemimpin yang hebat. Betul. Di umurnya 20-an sudah memimpin berbagai hal, dan bahkan kemudian setelah itu menjadi khalifah yang sangat disegani. Apakah karena kalam Abu Hurairah? Jadi kejadian itu karena siapa? Karena Allah yang menakdirkan. Kebetulan saat itu kalbu Abu Hurairah sedang bening. Allah pinjam lisan Abu Hurairah mengabarkan kepada orang. Itulah kejadiannya masa depan. Berarti kejadian orang tuh jadi raja, jadi orang hebat bukan karena Abu Hurairah berkalam, tapi siapa yang menggerakkan Abu Hurairah berkalam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah tak mendengar itu? Atau pernah melakukan begitu? Saya lihat salah nanti pasti pajak tuh. Kiranya yo. Apakah yang terjadi karena kita berkalam atau karena Allah? Sebelum kalam itu ada, Allah sudah menakdirkannya. Ya nak? Jadi jangan GR sok wali. Sok kalau kalam waktu batuah. Bentuk leka batuah mana kalam? Ya? Ya? Firasat-firasat yang hebat tidak akan pernah menghancurkan dinding-dinding takdir. La takhriku aswar. Aswar itu jamak dari sur. Sur artinya benteng-benteng. Takdir itu bentengnya adalah kudrah iradah Allah. Ada 2 bab. Apa? Kudrah iradah Allah. Adakah di antara kita yang bisa mengalahkan kudrah iradah Allah? Kan tidak ada. Itulah benteng terkuat. Tak bisa dilawan. Ingin tajrid, meninggalkan kerja di bank. Tapi kemudian galau. Kami itu jangan salah paham. Kami ini menganut pengharaman bank 10 tahun lebih. Kawan-kawan tuh nggak tahu, kita kolektor semua fatwa yang mengharamkan dan debat habis-habisan sama orang yang menghalalkan. Tapi kemudian hati terbuka, pikiran terbuka. Di saat yang sama muncul fatwa dari Darul Ifta dan ulama Al-Azhar. Bukan Syekh Ali Jum'ah semata. Darul Ifta Mesir sampai guru Buya. Iya Buya, kayaknya Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat posisinya daripada MUI. Legitimasinya sangat-sangat kuat karena kekuatan hukumnya jelas. Darul Ifta 2003 mengkaji kembali, bahkan dari tahun sebelumnya, apakah bunga itu riba atau tidak? Karena kalau riba pasti haram. Riba pasti haram? Kalau makan riba pasti haram. Kalau bank itu riba, maka semua produk dari bank itu riba. Berarti kita harus tajrid. Sini ATM-nya. Kasih kambo sama passwordnya. Serius. Siapa yang mengharamkan bank sini?
ATM-nya kasih kamu. Kalau Anda mengharamkan bank, dalam kaidah fikih ada namanya at-tabi' tabi'un. Apa terjemahannya? Kalau engkau mengharamkan sesuatu, maka apa yang muncul dari sesuatu itu haram. Bank haram nak? Bank babi. Bank haram nak? Ragu kan? Kita kolektor kok fatwa-fatwa yang mengharamkan. Tapi Darul Ifta kasih kemudian kelonggaran. Darul Ifta itu tidak memaksakan. Jika engkau mengharamkan bank, ambillah fatwa yang mengharamkan. Tapi konsekuen dan konsisten. Mulai hari ini jangan gunakan produk-produk bank. Buang semua ATM, buang semua duit. Serius, harus konsisten. Kalau tidak, tolong dikaji kembali. Ya. Walaupun demikian, Bapak Ibu, kami beli rumah tidak pernah minjam ke bank. Menghindari. Karena kita berdoa, Allah min a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir. Ya, kita mau berlindung kepada Allah biar tidak dikalahkan sama bank, sama utang. Utang tuh kini lewat bank. Ambo Tanjung, ada nggak di masa Rasulullah institusi namanya bank? Ada nggak? Nggak ada. Bank itu lembaga yang menghubungkan antara orang yang menitipkan uang dan orang yang meminjamkan uang, yang meminjam. Ya. Ada nggak lembaga simpan pinjam di zaman Rasulullah? Nggak ada. Yang ada rentenir. Beda nggak sistem bank dengan rentenir? Pinjaman online, tuh sama tuh. Jadi pinjaman online, Bapak Ibu, tolong dihentikan detik ini juga. Itulah riba jahiliyah yang dimodernkan. Jadi Allah itu adil. Di saat dimunculkan bank, dimunculkan riba yang asli. Tapi kawan-kawan, lah langsung mengharamkan bank. Lah langsung mengharamkan GoPay, OVO, apalagi Shopee Pay. Kok bukan iklan kok? Kan kasus. Kejadian kasusnya. Baca menanganinya, tinggal dilihat. Banyak hal-hal transaksi di zaman Rasulullah itu belum ada hukumnya, jangan langsung diharamkan. Karena jika engkau haramkan, wajib tajrid. Karena haram itu bukan sesanggupnya meninggalkan. Kalau taat, mastata'tum, sesanggup engkau. Tapi kalau haram, tanpa ada kata sanggup, tidak sanggup. Tidak boleh pakai kaidah la yatruku kullu la yatruku kullu la malah yatruku kullu la yatruku. Tidak bisa pakai kaidah gitu. Itu main-main namanya dengan syariat. Maka hati-hati dalam mengharamkan sesuatu. Itu implikasinya dengan tajrid. Engkau ingin tajrid, melepas suatu hal karena faktor hukumkah, faktor kajiankah, faktor hijrahkah, tapi engkau belum sanggup tanpanya. Itu sama dengan syahwat tersembunyi. Ingin disebut cowok hijrah, ingin disebut ikhwan hijrah, kerja di bank, tinggalkan bank, jadi pengangguran. Kan kasihan. Padahal mau naik jadi manajer, mau jadi pimpinan cabang, berhenti. Ya salam, ingin disebut ikhwan hijrah. Akhir galau. Apa yang terjadi? Terjebaklah di hutang online. Yang mengharamkan, ada loh hutang offline kan? Nah, lebih gawat tuh hutang offline. Itu sekedar ukuran. Jadi hubungan kalau kita mengharamkan di bidang fikih sesuatu, kaitannya dengan tajrid. Bisa dipahami. Ya. Ingin disebut soleh dengan meninggalkan sesuatu, padahal kita masih butuh sesuatu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
سمى نفسه بالحكيم وأتى حكمته على عباده الحكماء أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. Buya yang kami hormati, semoga sehat selalu Buya. Mungkin kami tidak bisa berbahasa formalitas, bahasa santai. Badan latih, tapi hati senang. Alhamdulillah. Khusus untuk membaca hikam, kita maharkan Al-Fatihah untuk diri kita, untuk kolbu pikiran, dan kita hadiahkan untuk Imam Athaillah dan juga guru-guru kita di sini. Al-Fatihah. Permintaan dari Buya dan para asatizah, yuk diulang baca dari awal, cie gitu ya, bertahap. Moga-moga khatam. Yo. Tapi nanti syarahnya syarah mujizah, bukan mutnibah. Laisa ma'al itnab, lakin ma'al ijaz. Jadi penjelasannya dipadek-padekkan. Satu hikmah dijelaskan cuma berapa kalimat, lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-Muttasil al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari, dengan sanad guru-guru kita yang tersambung kepada Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sekandari. Qala min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, tapi dia i'timad kepada amalnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuqsanur raja, nuqsan berkurangnya raja, harap kepada rahmat Allah, inda wujudiz zalal, ketika terjadi dosa dan kesalahan. Oh, lampu mati, pakai discharge ya. Bahasa lah ya. Itu bukan berarti ada orang yang sengaja mematikan. Jangan suzon. Ya. Bahkan kalaupun tidak pakai, kita bisa berteriak-teriak katanya. Cuma ampun tidak bisa lo teriak. Ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, keyakinan dia kepada Allah itu mut-mutan. Apa arti mut-mutan? Kalau lagi taat, yakin kepada Allah. Kalau lagi banyak rezeki, yakin kepada Allah. Tapi kalau sedang susah, bercari-cari kesalahan. Kawan kau baru tahajud beberapa hari, tapi mulai sakit-sakitan. Apa katanya? Mungkin tahajud kau lah penyebab dan sakit-sakit. Itu setan tuh, setan. Ada kawan ketikanya tidak taat, rezeki lancar. Mulai taat, rezeki mulai seret, mulai terhalang. Was-waslah setan. Apa kata setan? Engkau mulai hidup susah karena engkau banyak taat. Cocok logi. Tahu cocok logi? Jadi ilmu cocok logi itu berasal dari syaitan. Nama jurusnya al-waswas. Apa jurusnya? Ya. Berguru zikir kepada seseorang tidak mendapatkan rasa dalam zikir, kemudian mulai syak. Jangan-jangan mulai meragukan ilmu zikir. Bisa jadi begitu. Ada kawan kita yang diuji itu alhamdulillah selamat. Rajin berzikir, Bu ya. Umur sudah 50-an. Dulu masa mudanya badung, mu'alaf. Suka minum-minum, suka macam-macam, semua maksiat dia punya lah.
suka ilmu aneh-aneh, suka sihir. Di umur 50-an, dia mulai senang belajar zikir. Dia belajar zikir kemana-mana, tapi kemudian Allah mempertemukan kami. Dan hati pun kemudian diperintahkan Allah, ajarkan dia zikir qalbu. Belajarlah dia zikir qalbu. Mulai enak. Setelah hampir 3 bulan, badannya mulai sakit-sakitan. Diuji oleh setan. Ini orangnya mungkin nonton dari ini ya. Dia paling ketawa-ketawa aja terdengar ini. Kau bukan mengunjangkan, kau mengatakan hadus binik mah. Apa kata beliau? Buya, sepertinya zikir Buya itu membuat badan saya sakit-sakitan. Apa jawab ambo? Mohon maaf Tuan, kalau zikir yang ambo ajarkan membuat Tuan sakit-sakitan, tolong hentikan zikir itu kini, maafkan kesalahan ambo. Cuma sependek pemahaman ambo, sakit yang ada di badan Tuan itu adalah tabungan di masa lalu. Kawan-kawan Tuan lah banyak yang meninggal, Tuan masih hidup, kan lumayan tuh. Mulai gelisah. Itu ujian. Alhamdulillah beliau berhasil melawan itu dan melewati masa itu sulit. Masih tetap zikir enggaknya ketika badan sakit-sakitan? Atau malah tambah zikir, tambah sakit? Jadi iblis yang sudah tertanam di dalam badan itu menyakiti dirinya. So iblis itu mau pindah. Iblis itu sebenarnya lemah. Kekuatannya cuma di was-was. Jadi orang yang suka memberi was-was kepada orang lain, itu adalah tentara iblis bertubuh fisik. Jadi kita nggak usah madu-adu orang, itu korban diadu-adu orang. Ya. Datang wak ke mursyid, ke kiai, buya, wak ceriton buya yang itu. Datang wak ke betu, wak ceriton lo guru betu. Karpang. Itu orang, walaupun belajar 1000 ilmu, 1000 tarekat, 1000 zikir, di dalamnya itu iblis. Dia tidak sadar. Dan itu harus tobat nasuha. Tobat nasuha. Kalau nggak bisa diselamatkan. Namanya mengadu domba, ya nak? Itu bahaya tuh. Min alamatil i'timad. Nah, ciri-ciri orang tidak ikhlas, kalau zikirnya banyak, yakinnya. Kalau zikirnya kurang, tidak yakin. Berarti seakan-akan orang ini berpikir Allah itu butuh dengan zikirnya. Sehingga kalau zikirnya banyaknya yakin. Kalau zikirnya banyaknya tidak yakin. Pertanyaan, zikir banyak, zikir tidak banyak, Allah berubah tidak? Ya? Orang terjebak maksiat, orang biasa taat, Allahnya sama nggak? Sama. Maka harapan kepada Allah saat terjebak maksiat, bahasa Arabnya zalal, tidak boleh bergeming, tidak boleh berkurang, harus cepat sadar. Jadi ciri-ciri orang yang dimakan oleh iblis, ketika maksiat, apa kata iblis? Angku yalah kumwah, ya. Coba alih, yalah kecebur sekalian, mandi lumpur sekalian, kafir sekalian. Itu iblis. Tapi batinnya akan meronta. Nikmat enggak? Maksiat tapi pikiran ke Allah. Itu ciri-ciri orang masih diselamatkan Allah. Maksiat tapi zikirnya itu kencang, Allah. Itu maksiat. Banyak orang begitu. Itulah kejadian pada orang yang membunuh 99, 100-nya buya yang dibunuhnya. Jadi setiapnya kalau bunuh orang, kalau punya begitu terus. Itulah orang yang terakhir keluar dari neraka. Tapi ada settingan lain, karena di kalbunya ada nama-nama Allah. Bahkan di neraka pun dia tidak disentuh. Tak bahala nasibnya nanti, wallahu a'lam. Itu mahalnya kalimat Allah dalam kalbu. Syaitan tidak mau. Kalbu itu istana. Kata Imam At-Tusturi, al-qalbu kal arsy. Kalbu itu ibarat aras artinya istana. Sama dengan istana.
Syaitan dulu pernah berkata, "Ya Rob, izinkan aku menguasai kalbu manusia." Di situ Allah marah. Allah izinkan syaitan iblis itu menguasai sorga, diizinkan mengurusi sorga, diizinkan memimpin ibadah malaikat di surga. Itu iblis tuh. Maka iblis tuh puluhan ribu tahun beribadah di surga. Tapi ketika iblis kegeeran, jadi orang banyak ibadah tuh kadang geernya. Kenapa geer? Merasa pantas dirahmati Allah. Berkatalah si iblis. Apa kata iblis? Ya Allah, izinkan aku menguasai kolbu hambamu. Bunuh handphonenya, bunuh handphone. Handphonenya dimatiin dulu. Sudah? Beres? Ya sudah. Dengar nggak suara di belakang? Dengar ya? Di luar nggak dengar. Di atas mana ya? Lah mulai. Kurang energi. Jadi si iblis dulu pernah meminta kepada Allah supaya apa? Menguasai kalbu. Padahal kalbu itu, kata Rasulullah, di antara jari-jari Allah, bukan jari model itu. Tapi kira-kira permisalannya begitu. Kalau ada benda di jari-jari, mudah nggak dibolak-balik? Iblis ingin sesaat saja menguasai kalbu. Dihikayatkan oleh Imam As-Suhrawardi dan Ma'ariful Ma'arif, Allah pun murka kepada iblis. Itulah asbabun nuzul Allah berkalam, Al-kibriya'u ridai. Sombong sekali engkau hai iblis, itu istanaku engkau mau kuasai. Al-kibriya'u ridai. Ingin menguasai kalbu, itu urusanku, bukan urusanmu. Itulah kibriya. Kibriya itu yang boleh merasa besar, yang boleh merasa berkuasa. Ya, jadi jauh-jauh kan kalam itu di hati. Ya, kalam ingin menguasai atau lebih tinggi. Awak kurang dihargai orang. Ada dalam hati, tak tahu paja tuh si Aden. Aden buyar. Itu bayo tuh. Kami sering mengalami itu sampai hari ini. Maka jangan dikira kami hati berhasil buyar. Kawan-kawan ikhwas sekalian, hati kami pun sangat kotor, sangat kotor. Tapi Allah izinkan untuk menyadarinya. Nah itu saja. Daripada tidak sadar, maka tobat itu tobat di dalam, tobat di dalam kol. Yang model tadi. Jelas. Oke, akun enggak usah. Suara asli. Suara saya udah dulu. Jujur Pak, sebelum tidur dengerin aneh kan? Tuh kan merdu kan? Bukan dengerin, kalau umur beliau kan Nike Ardila. Padahal Nike itu bacanya naik kan? Kalau umur Buya, apa Buya? Peter Pan. Kalau mau Buya Asfi apa? Di mana? Oh, di mana? Baik. Dari bab itu lahirlah nanti tingkatan ikhlas. Ada ikhlas bersyarat, ada ikhlas tanpa syarat. Dua saja. Semuanya tiga. Tapi untuk awam cukup dua. Ikhlas bersyarat, ikhlas tidak bersyarat. Ikhlasnya orang awam bersyarat. Ya Allah, kalau galeh dan laku, kurang ngaleh. Kalau dia galeh dan laku, ada yang puasa 3 hari. Kalau badan dan sembuh, ada yang bantu Buya. Jadi kalau tidak sembuh, tidak laku, itu tidak beramal dong. Apa kata Nabi? Orang yang suka bernazar
itu orang sampili al-bakhil. Ayuhal bukhala, wahai para bakhil, hentikanlah bernazar. Orang suka nazar tu orang bakhil. Kikir, apa lagi bahasa buruknya apa? Ceke, itu bahasa pikum buat. Sampili balaki, sampili karyang. Kalau disetuju, sampili koryang. Bukan setuju pikum buat. Kami kursus ke Pak Letkol bahasa pikum buat asli. Jadi berhari kok payah pula merubahnya ke bahasa agam. Walaupun sekolah kami di agam, ya, di Bukit Tinggi di Pangana, ya. Tapi ada ikhlas tanpa syarat. Ikhlas tanpa syarat, orang yang berkhidmah tanpa tunjangan. Orang yang beramal tanpa niat pahala. Bapak Ibu, seandainya sarugo itu Allah tidak ciptakan, masih sembahyang enggak? Yowana. Kalau seandainya orang sakit tidak lancar, masih sholat duha enggak? Kece orang sembahyang duha rezeki lancar. Mana dalilnya? Kan di zaman mana dalilnya? Tidak ada itu. Nggak ketemu kami dalilnya. Kalau zikir tidak nikmat masih zikir kan? Kalau tahajud tidak sehat masih mau tahajud kan? Itu tidak bersyarat. Apa sebab orang bisa tidak bersyarat? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah mirip-mirip plus seketek. Mirip dengan cinta kepada pasangan. Kan cinta ke pasanganku bertingkit-tingkit belum. Dimulai dari cinta kepada rupa, cinta kepada kepunyaan, lalu kemudian lama-lama lah hilang rupa yang rupawan itu, muncul sayang. Walaupun wajah sudah mulai keriput, rambut sudah mulai putih, ya, badan sudah mulai lunglai, kata-kata sudah tidak seperti orang-orang yang mesra, tapi dalam hati sudah tumbuh sayang. Sayang itulah ikhlas tanpa syarat. Kita merawat anak karena ingin dirawat masa tua atau tidak? Atau menganggap itu amanah dari Allah? Kalau ingin dirawat masa tua, ingin dibalas masa tua, siap-siap kecewa. Kita ngajar jadi guru, ingin disebut-sebut nama oleh murid, ingin disapa oleh murid, ingin dihargai murid, siap-siap kecewa. Jadi guru, orang tua, punya murid, punya anak, itu amanah. Selesai mengajar, kalaupun si murid tidak beradab, kita nggak boleh makan hati. Sedih boleh, maka tidak boleh. Ya, makan hati itu nanti lama-lama kanker. Ya, lama-lama nanti berhenti ngajar. Rasulullah itu orang yang paling gampang sedih, tapi beliau tidak makan hati. Ya. Hikmah kedua, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyak minasyahwah, maka ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah. Ada dua makom. Iradahmu, keinginanmu disebut seorang murid karena murid itu punya iradah. Irada yuridu iradatan fahuwa muridun. Maka murid itu artinya orang yang punya iradat. Apa arti iradat? Kehendak. Apa yang dia kehendaki? Ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iradah seorang murid, keinginan seorang murid, apa keinginannya? Untuk tajrid, untuk menanggalkan asbab, sedangkan dia masih membutuhkan asbab. Ini tanda-tanda ada di dalam dirinya syahwat yang tidak tampak. Di syahwat itu terbagi dua, Bapak Ibu. Pertama syahwat nan tampak. Yang kedua
syahwat yang tidak tampak. Bahasa Arabnya khafiyah, tidak tampak. Yang tampak alaniyah, ya, yang tidak tampak. Syahwat mata, tahu enggak? Apa syahwat mata? Melihat yang rancak-rancak, boneh-boneh. Syahwat telinga mendengarkan suara yang merdu. Walaupun kawan itu mengharamkan musik, pasti kemudian mencari murotal yang merdu. Sama aja. Dia mendengarkan Al-Quran karena suaranya atau karena Al-Qurannya. Bapak Ibu, ambo dulu mengharamkan musik. Tapi kalau mendengarkan Quran, ambo cari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Waktu itu belum ada Rafi'i, belum ada Al-Afasi, masih Syekh yang lama. Kalau Sudes, sasak dah duanya. Kalau Suren, kaku waknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Letih telinga mendengar. Bukan Quran yang buat letih, tapi suaranya tuh. Laila Sudes. Ya. Hudal lil muttaqin. Ada aneh. Taqin. Atau ada yang kemasukan? Kemasukan jamaah. Hah? Angin. Waduh, kayaknya ada Nabi Khidir nih. Akhirnya kami waktu dulu mengharamkan musik mencari murotal yang merdu. Dapatlah Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Tapi dalam hati bertanya-tanya, ya Allah, aku ini mengharamkan musik, tapi kok cari Quran, termasuk nyanyian, diharamkan. Tapi kok mendengarkan tartil cari yang merdu-merdu, yang sendu-sendu, yang kalau dibaca bikin ngantuk, Pak. Buya Asfi hafal tuh irama Sa'ad Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ambolah lupa cara membaca kan. Dan memang bikin tidur. Jadi ketika kami mau tidur, kami setel itu. Itu dulu. Dan itu kejadian berulang. Ada mahasiswa kami mengharamkan musik. Kami tanya, kamu lebih senang murotal yang siapa? Oh, Imam Rafi dan Afasi. Betul. Oke. Kenapa tidak Sudais dan Syuraim? Suaranya kurang enak. Tatang kok basah. Jadi Anda suka bacaan Quran itu suara merdunya atau Qurannya? Mulainya goyang. Itu merontokkan, brainwash, reset kembali. Jadi otak itu kalau sudah di brainwash, haram. Itu kalau yang brainwash itu harus di reset ulang. Apa arti reset ulang? Di setting awal, itu cara nyeting itu. Mulailah kawanku ragu, yo haram dah, halal kali, haram halal, mulai kacau, mulai kemudian galau, dicarilah kitab, ketemulah fatwa Syekh Shaltut. Kata Syekh Shaltut, syair dan aghani dan al-ma'azif selama tidak dikaitkan dengan hal-hal yang mungkarat jaizah. Tambah galau, ya. Boleh, tapi bikin galau. Itu bisa terjadi. Awaklah ingin tajrid. Tajrid itu melepas hiburan dengan suara. Haramkan musik, kiranya masih senang dengan suara. Itu tajrid baru tuh. Ini syarah baru, belum pernah disyarah sebelumnya. Ya, belum ada kami mensyarah sebelumnya seperti itu. Khusus untuk orang galau. Sebelumnya syarah-syarah hakikat. Nah, ini syarah-syarah hijrah bab Al-Galawi. Ingin tajrid, ingin mengharamkan ini itu tajrid tuh. Tajrid itu kan melepas. Mengharamkan berarti al-man'u wal qat'u, itu kan arti haram. Cut. Enggak boleh.
nggak boleh. Tapi kalau mendengarkan Al-Quran cari yang merdu. Sama enggak? Sama. Cuma beda casing. Qurannya dijadikan nyanyian. Padahal Allah pun melarang menjadikan Quran sebagai nyanyian. Ya, Allah mengatakan dalam surat Yasin, kami tidak mengajarkan Muhammad syair. Apa ayatnya? Wama? Nah, apa? Wama yang bagilah. Yasin sin apa kan? Kau bid'ah lo kami. Kami tidaklah mengajarkan dia syair dan tidaklah pantas baginya. Ya, wah kembali hafalan Buya. Coba lihat. Sagan Buya, tak kira ijazahnya. Ijazah syair. Baik. Ingin tajrid, meninggalkan kerja di bank. Tapi kemudian galau. Kami itu jangan salah paham. Kami ini menganut pengharaman bank 10 tahun lebih. Kawan-kawan tuh nggak tahu, kita kolektor semua fatwa yang mengharamkan dan debat habis-habisan sama orang yang menghalalkan. Tapi kemudian hati terbuka, pikiran terbuka. Di saat yang sama muncul fatwa dari Darul Ifta dan ulama Al-Azhar. Bukan Syekh Ali Jum'ah semata. Darul Ifta Mesir sampai guru Buya. Ya Buya, kayaknya Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat posisinya daripada MUI. Legitimasinya sangat-sangat kuat karena kekuatan hukumnya jelas. Darul Ifta 2003 mengkaji kembali, bahkan dari tahun sebelumnya, apakah bunga itu riba atau tidak? Karena kalau riba pasti haram. Riba pasti haram? Kalau makan riba pasti haram. Kalau bank itu riba, maka semua produk dari bank itu riba. Berarti kita harus tajrid. Sini ATM-nya. Kasih kambo semua passwordnya. Serius. Siapa yang mengharamkan bank? Sini ATM-nya kasih kambo. Kalau Anda mengharamkan bank, dalam kaidah fikih ada namanya ad-tabi' tabi'un. Apa terjemahannya? Kalau engkau mengharamkan sesuatu, maka apa yang muncul dari sesuatu itu haram. Bang haram nak? Bang babi. Bang haram nak? Ragu kan? Kita kolektor kok fatwa-fatwa yang mengharamkan. Tapi Darul Ifta kasih kemudian kelonggaran. Darul Ifta itu tidak memaksakan. Jika engkau mengharamkan bank, ambillah fatwa yang mengharamkan. Tapi konsekuen dan konsisten. Mulai hari ini jangan gunakan produk-produk bank. Buang semua ATM, buang semua duit. Serius, harus konsisten. Kalau tidak, tolong dikaji kembali. Ya. Walaupun demikian, Bapak Ibu, kami beli rumah tidak pernah minjam ke bank. Menghindari. Karena kita berdoa, Allah min a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir. Ya, kita mau berlindung kepada Allah biar tidak dikalahkan sama bank, sama utang. Utang tuh kini lewat bank. Ambo Tanjung, ada nggak di masa Rasulullah institusi namanya bank? Ada nggak? Nggak ada. Bank itu lembaga yang menghubungkan antara orang yang menitipkan uang dan orang yang meminjamkan uang, yang meminjam. Ya. Ada nggak lembaga simpan pinjam di zaman Rasulullah? Nggak ada. Yang ada rentenir. Beda nggak sistem bank dengan rentenir? Pinjaman online, tuh sama tuh. Jadi pinjaman online, Bapak Ibu, tolong dihentikan detik ini juga. Itulah riba jahiliyah yang dimodernkan.
Jadi Allah itu adil. Di saat dimunculkan bank, dimunculkan riba yang asli. Tapi kawan-kawan lah langsung mengharamkan bank. Lah langsung mengharamkan GoPay, apa namanya? OVO, apa lagi? Shopee Pay. Kok bukan iklan kok? Kan kasus. Kejadian kasusnya. Baca menanganinya. Tinggal dilihat. Banyak hal-hal transaksi di zaman Rasulullah itu belum ada hukumnya. Jangan langsung diharamkan. Karena jika engkau haramkan wajib tajrid. Karena haram itu bukan sesanggupnya meninggalkan. Kalau taat mastata'tum, sesanggup engkau. Tapi kalau haram tanpa ada kata sanggup, tidak sanggup. Tidak boleh pakai kaidah ma la yatruku kullu la yatruku kullu la ma la yatruku kullu la yatruku. Tidak bisa pakai kaidah gitu. Itu main-main namanya dengan syariat. Maka hati-hati dalam mengharamkan sesuatu. Itu implikasinya dengan tajrid. Engkau ingin tajrid, melepas suatu hal karena faktor hukumkah, faktor kajiankah, faktor hijrahkah, tapi engkau belum sanggup tanpanya. Itu sama dengan syahwat tersembunyi. Ingin disebut cowok hijrah, ingin disebut ikhwan hijrah, kerja di bank, tinggalkan bank, jadi pengangguran. Kan kasihan. Padahal mau naik jadi manajer, mau jadi pimpinan cabang, berhenti. Ya salam, ingin disebut ikhwan hijrah. Akhir galau. Apa yang terjadi? Terjebaklah di hutang online. Nya mengharamkan, ada lo hutang offline kan? Nah, lebih gawat tuh hutang offline. Itu sekedar ukuran. Jadi hubungan kalau kita mengharamkan di bidang fikih sesuatu kaitannya dengan tajrid bisa dipahami. Ya, ingin disebut soleh dengan meninggalkan sesuatu, padahal kita masih butuh sesuatu itu. Ingin mengurangi tidur supaya bisa disebut wali, akhir tepar-tepar. Sama aja bohong. Ya. Apa lagi? Sebentar. Ingin dianggap pengobatan sunnah. Badan sakit di UB, aku cek kawan, tidak ya akhi, aku ingin pengobatan sunnah. Berubahlah jo herbal, berubahnya kepada praktisi herbal, bukan dokter, bukan apoteker, bukan joker. Hah? Terus apa? Cuma praktisi herbal. Praktisi herbal beda dengan dokter, beda dengan ahli farmasi. Kalau dokter ahli farmasi menetapkan satu obat itu berdasarkan diagnosa, lalu obat itu dikaji, ada percobaan, lalu dilaporkan, lalu kemudian menjadi standar pengobatan. Herbal itu bagus, cuma laporannya ada enggak? Karena belum ada, akhirnya kawan tuh dihantamnya lah minum habatus sauda sakawi. Apa yang terjadi? Hancur livernya, hancur ginjalnya. Ingin pengobatan herbal, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Tadawaw wa ibadallah, Nabi mengatakan, berobatlah hai hamba Allah. Jadi kalau penyakit 3 hari, 4 hari, silakan ke herbal, bagus. Emang begitu saran dokter. Tapi kalau sudah lewat dari hari tersebut, wajib ke dokter. Hatta tukang herbal itu sendiri. Kawan membaca khasiat madu, di Pupuanya minum madu sagale, bajalannya sudah tuh sakit pinggangnya. Itu maksudnya ambo pengalaman itu. Kau pengalaman ambo sados kok. Dia mau jualan herbal, ya.
Madu tuh berdrum-drum di rumah. Sampai kini hobi minum madu, tapi belum memadu. Ya. Tagang mana dari tadi? Nggak. Ada yang berang di belakang, Pak. Di rumah berang. Tayyib. Pengalaman nambut tuh nggak ingin berobat ke dokter. Apa itu pengobatan barat? Nabi mengatakan, alaikum bisifa'ain. Hendaklah kalian ngambil 2 sifat. Apa tuh? Habbatus sauda dan al-asal. Asal-asalan. Al-asal apa arti asal? Madu, tapi minumnya salah-salah. Madu tuh ube, tapi kalau kelebihan di badan, ange badan waknya. Berang ke berang seterus. Pinggang sakit. Ya Allah, alas salah. Karena minum tanpa resep. Kita tuh mungkin buya, ustadz, buliah. Tapi kan bukan dokter, bukan tabib. Tidak tahu takar satu obat. Fas'alu ahla dzikri. Tanya ke ahli obat. Dan cubu-cubu lu surang. Awak pakai kunyit selah ustaz. Di pupuhnya kunyit itu 3 kawi sehari. Kunyit itu apa ibu? Bagus, membersihkan. Tapi kalau deterjen awak banyak-banyakan ke baju, hancur enggak baju itu? Itu deterjen perut itu. Memasukin 3 kawi sehari. Apa kejadiannya? Lambung tipis, siap-siap nanti kronis lambung. Masuk ke paru, ke usus, lengkap sudah. Jadi obat itu ternyata racun. Racun lawan racun. Kalau kelebihan, keracunan. Tak boleh berlebihan. Yang boleh berlebihan itu cuma satu, ilmu. Dan kedua, zikrullah. Tak ada lagi. Karena ayatnya, uzkurullah zikran, makanlah zikir itu sebanyak-banyaknya. Itu. Utrubul ilma, tuntutlah ilmu seluas-luasnya. 2 hal itu boleh berlebihan. Di luar hal itu, tak boleh berlebihan. Ya. Jadi, buya-buya, santri-santri, kalau sakit, ikhwan-ikhwan dan akhwat hijrah, kalau sakit, hari pertama kedua minumlah herbal. Tidak sembuh, datang ke dokter. Ya, jangan sok-sok tajrid. Aku ini pengamal sunnah Ustaz. Ini Tibun Nabawi tak? Lah aneh khatam baca kitab Tibun Nabawi, nggak begitu caranya. Itu bolak-balik kita dan 2 kitab. Bahkan tambah kitabnya Ibnu Sina. Kan pusatnya Ibnu Sina. Kitab Ibnu Qayyim, kitab Zahabi, sekawan itu. Dan kitab Ibnu Sina. Tapi Ambo bukan dokter, cuma dokter. Kalau dokter kan harus baca, harus tahu aja. Oh begini, biar tahu diri. Kalau dokter sakit, harus datang ke dokter. Gitu. Tidak bisa lo dokter tuh mah resep-resep surang. Gengsi wak dokter. Gue lah resep surang. Hancur kawan tuh nanti. Ada lo kawan ahli doa, ahli tiup, ahli ruqyah. Sakit. Besok main hembus-hembusan. Keluar, Masya Allah. Kini barang-barangku sakit. Gengsi, besok mengobati dokter kesurupan. Kini giliran badan kawanku sakit. Gengsi, saya kan Ustaz Ruqyah, masa saya berobat? Akhir dibiarkanlah badannya sakit. Ujungnya kurus. Untuk meruqyah pun tangan tidak bisa naik. Baca bismillah pun tidak bisa. Ingin disebut ustadz ahli mengobati, tidak perlu diobati. Pengen disebut sakti. Tersembunyi, tasalek di hatinya sakit, ingin disebut orang sakti. Itu namanya syahwat tersembunyi. Syahwat itu artinya keinginan rendahan, tapi babungkuhnya nahalui, namanya syahwat khafiyah. Syahwat orang sok suci. Syahwat orang sok walinya lun wali nih. Ya.
kira-kira kironya panjang itu syarahnya Bu ya. Yo, balik. Itnab itu jadi mana? Jadi tajrid melepaskan sebab. Kawan tuh kalau ndak karajo itu nak masuk. Tapi kecil saya belajar tasawuf harus tawakal. Cukup dengan zikir pagi sore, baca al-waqiah dan subhanallah bihamdi sulazim 100 kali, rezeki akan datang. Dicubunya loh. Allah uji pulanya. Yakin atau tidak? Yang diuji Allah yakinnya bukan rezekinya. Kiranya betul. Dalam beberapa hari itu diberi Allah rezeki. Tambah yakinnya, oh bertindak pula perlu kerajaan. Sebab betul hebat al-waqiah. Kalau engkau membaca waqiah, maka rezekimu lancar. Mulailah nyebar fatwa ceramah kamari mudia ilia lengkap. Tiba-tiba corona, panggilan tidak ada. Orang mau dipegang pun, mau diobati pun, diambuh-ambuh pun tidak ada namun. Sebab corona jatuhnya, keluarnya lewat ambuh-ambuh. Dek buya aku, kalau buya aku galak, kamu galak. Mulailah syak, dia mana wakil aku nak. Kalau baca apa wakil aku kalah juga di corona. Tidak ada tanda-tanda juga orang memanggil, cowok panggilan. Akhirnya ditinggalkannya lah surah Al-Wa, padahal itu baru hitungan mau 40 hari. Kalau lolos 40 hari, orang datang kayaknya. So nanti orang-orang akan mengatakan, berubeklah ke Syanu, panggillah Syanu, baransu aja nyo. Cegak capek. Tapi dek kawan lah ditinggalkannya, kesaktian pun lepas, keramat pun pudar. Nama tiada disebut lagi. Hilang sakti kawan. Apa seorang ngomong? Mangkui ya? Hah? Atau? Nak mangkui loh. Kasihan. Nah, itu ujian-ujian tuh. Ujian-ujian. Wa iradatukal asbab. Keinginanmu untuk tetap mengambil asbab. Tetap bekerja padahal hatimu sudah tenang. Sakumu sudah cukup. Rumahmu sudah bagus. Anak-anakmu sudah dewasa. Tapi masih pengen bekerja. Apa kata Ibn Athaillah? Inhitatun anil himmatil aliyah. Berarti semangatmu yang dulu tinggi. Engkau dulu mengatakan, coba kalau saya pensiun, saya akan 5 waktu ke masjid. Coba kalau nanti punya rumah, kami akan baca Quran dan khataman di rumah. Coba kalau anak-anak sudah dewasa, kami akan ikut pengajian kemanapun ada. Anak lah dewasa, rumah lah ranca, auto lah punya, piti masuk otomatis tanpa perlu dicari. Apa sebab? Ada namanya rezeki pasif income. Tapi masih galau, pengen buka cabang, buka cabang. Masih ingin masuk terjun. Apa kata Ibn Athaillah? Kamu pembohong. Dulu engkau mengatakan kalau sudah mapan ingin fokus ngaji. Kalau sudah mapan ingin fokus hafalan. Jika sudah mapan ingin kemudian tahajud setiap malam. Ingin ganti-ganti masjid 5 waktu. Kiranya lah mapan, malah tetap bekerja. Badan itu sudah ada batasnya. Lewat batas umur itu badan akan sakit-sakitan. Kiranya kawan tuh masih bekerja mulai sakit-sakitan. Akhirnya kalau awak beransul nanti awak ibadah. Disehatkan oleh Allah sesaat. Ingin kemudian mengejar apa yang tadi kurang, lupa dengan doanya. Itulah sifat manusia. Itulah yang terjadi pada ahli kubur. Kecil ahli kubur, farji anak-anak amal salihan. Ya Allah, kasihlah kesempatan sebarang sebentar saja. Kembali sejenak saja kami baca la ilaha illallah, mati balik. Kiranya ndak.
Sama, itu karakter manusia. Ya Allah, kalau corona kau lah berkurang, kami ingin begini, begitu. Corona lah berkurang. Coronanya mungkin sedang lalu. Jadi kalau jago, disebut gelombang ketiga. Siap-siap, mumpung belum ada gelombang ketiga, kita buat pengajian sebanyak-banyaknya. Sholawatan sebanyak-banyaknya. Siap ya? Hidupkan terus majelis maulid. Hidupkan terus majelis baca sholawat, pengajian, baca kitab sholawat. Mumpung corona 3 belum datang. Ya, kalau bisa nggak usah datang lah. Tapi kalau datang ridho nak, kalah tahu petang caranya. Nggak tahu kan? Tinggal pakai masker. Satu di rumah. Tapi nanti akan lebih berbahaya. Ya, kemarin sehari 5 kali ada orang diumumkan mati, mungkin nanti 10 hari. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Kecek Buya, kalaulah banyak murid, nanti pengajian ambo serahkan ke murid. Maja kita serahkan banyak-banyak ke murid. Kiranya murid lah banyak. Buya tambah-tambah. Selesai daripada aku aden jo nama maja. Tambah lo jamaah mengecek jamaah tua aku. Nan tua tu sekolah nan tua. Apa kecenan tua kanan tua? Kalau ndak jubuya ndak lama ndak putih kaji itu buya. Jangan dikirim jo anak-anak muda tu lai. Kecek sih nan tua. Ya seleranya tua lo. Padahal yang muda ku kadang lebih banyak ilmunya kan. Ilmu kasyaf. Itu terjadi. Akhirnya buya aku diambilnya lah pengajian di mana, semua kelas diambil. Itu kejadian di banyak pesantren. Semoga pesantren buya tidak begitu. Tidak ada akhirnya regenerasi. Keletihan lah buya, jantungan mati. Kaget sadonya. Yang tadi itu tidak jadi maja tuh, ini sedang grogi. Disitulah mulai hancur pesantren. Maka regenerasi wajib. Ya. Kesempatan untuk anak muda itu wajib, kecuali yang urgen-urgen. Yang inti-inti itu kita ambil. Cabang-cabangnya kasih. Nanti sesekali pura-pura tidak datang, Pak. Sakit paru dan yuang angkulah mesti. Nah itu di Betawi begitu caranya. Di Jawa begitu. Kami dididik oleh Syekh Ali Mustafa Yaakob begitu. Dulu ngajar di Istiqlal, ngajar di Bekasi. Apa kata beliau, antara ada jamaah 400. Kamu grogi nggak? Kalau Pak Kiai yang berkalam, sami'na wa ta'na. Betul, kilonya 4.000 orang. Alhamdulillah. Sesekali bang mengatakan, nanti jamaah 1000-an, kira datang 10 orang. Ujian ketulusan. Alhamdulillah diuji. Sawabiqul himami, lanjut. Sawabiqul himami la takhriku aswaral aqdari. Sawabiq jamak dari sabiqah, yang telah berlalu dari datangnya himmah nan tinggi, firasat yang kuat, khatir qalbu yang dahsyat. Jadi misalnya ada di antara kita mengatakan, sebentar kolai buyaku pasti viral. Yo viralnya 2 bulan sudah tuh. Apa kata aku? Karena aku berkata viral, virallah dia. Apakah karena si fulan kok? Ya enggak lah. Itu urusan viral memviralkan, urusan di langit itu. Ya. Dulu Abu Hurairah pernah berkalam. Ada anak raja sedang bermain-main dengan anak putra-putra raja, putra pangeran-pangeran yang lain. Ada satu yang menonjol, Abdul Malik bin Marwan. Abu Hurairah diperhatikannya, anakku. Di saatnya perhatikan, muncullah khatir di kalbunya, lintasan, set. Seakan-akan Allah menunjukkan masa depan anak itu. Berkalamlah Abu Hurairah, tapi meminjam info dari khatir ilham tadi. Hazal ghulam, anak ini sayakunu min kibaril umara, akan menjadi pemimpin yang hebat. Betul. Di umurnya 20-an
sudah memimpin berbagai hal, dan bahkan kemudian setelah itu menjadi khalifah yang sangat disegani. Apakah karena kalam Abu Hurairah? Jadi kejadian itu karena siapa? Karena Allah yang menakdirkan. Kebetulan saat itu kalbu Abu Hurairah sedang bening. Allah pinjam lisan Abu Hurairah mengabarkan kepada orang. Itulah kejadiannya masa depan. Berarti kejadian orang tuh jadi raja, jadi orang hebat bukan karena Abu Hurairah berkalam, tapi siapa yang menggerakkan Abu Hurairah berkalam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak mendengar itu? Atau pernah melakukan begitu? Saya lihat salah nanti pasti pajak tuh. Kironya yo. Apakah yang terjadi karena kita berkalam atau karena Allah? Sebelum kalam itu ada, Allah sudah menakdirkannya, ya nak? Jadi jangan GR sok wali. Sok kalau kalam waktu batuah. Bentuk leka batuah mana kalam? Ya? Ya? Firasat-firasat yang hebat tidak akan pernah menghancurkan dinding-dinding takdir. La takhriku aswar. Aswar itu jamak dari sur. Sur artinya benteng-benteng. Takdir itu bentengnya adalah kudrah iradah Allah. Ada dua bab. Apa? Kudrah iradah Allah. Adakah di antara kita yang bisa mengalahkan kudrah iradah Allah? Kan tidak ada. Itulah benteng terkuat. Tak bisa dilawan.